Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Dinar Andira dari kelas 3 Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan dalam video kali ini, aku akan membahas tentang post-positivisme dalam paradigma komunikasi. Karena itu, simak sampai habis ya. Pertama adalah pengertian post-positivisme. Post-positivisme merupakan aliran yang memperbaiki kelemahan pada positivisme. Singkatnya, post-positivisme merupakan kritikan dari positivisme. Namun dalam post-positivisme juga sependapat bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai hukum alam atau beyond realism. Yang kedua ada tokoh-tokoh post-positivisme. Karena aliran ini merupakan kritikan untuk memperbaiki kelemahan teori sebelumnya, post-positivisme memiliki beberapa tokoh yang ikut andil dalam membahas post-positivisme. Mereka adalah Sir Karl Raimund Popper, Thomas Samuel Kuhn, para filsuf dengan sebutan mazhab Frankfurt, lalu ada Paul Karl Feyerabend, dan Richard Rorty. Selanjutnya ada ciri-ciri dari post-positivisme. Yang pertama adalah fakta tidak bebas melainkan bermuatan teori. Yang kedua adalah fasibilitas teori. Lalu yang ketiga adalah fakta tidak bebas melainkan penuh nilai. Dan yang terakhir adalah interaksi antara subjek dan objek penelitian. Selanjutnya adalah pendekatan kualitatif. Pertanyaannya, kenapa post-positivisme menggunakan metode kualitatif? Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jadi ceritanya, ilmuwan zaman dulu sering mengamati alam dan realitas. Bagi mereka yang nyata berarti tampak atau terlihat. Yang bisa diukur itu ada angkanya. Oleh karena itu disebut dengan metode kuantitatif. Namun kemudian ada yang berpikir, sepertinya tidak mungkin jika realitas itu cuma yang tampak saja. Bagaimana dengan yang ada tapi tak tampak, atau yang tampak sebenarnya ada? Nah, dari sinilah muncul kritik terhadap positivisme. Seperti contohnya ketika kita mempelajari tentang sifat manusia yang bersifat dinamis. Selanjutnya adalah alasan lain kenapa post-positivisme menggunakan kualitatif. Yang pertama, karena dapat memahami makna atau perspektif. Yang kedua, mencoba untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam. Ketiga, memandang peristiwa secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah memandang hasil dari penelitian sebagai spekulatif. Lalu ada teori komunikasi dalam post-positivisme. Dalam post-positivisme terdapat teori komunikasinya, yaitu komunikasi empatik. Komunikasi empatik adalah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini menciptakan interaksi yang membuat satu pihak memahami sudut pandang dari pihak lainnya. Selanjutnya adalah contoh kasus. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang post-positivisme, aku akan memberikan salah satu contoh kasus. Contoh kasus ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi pada dasarnya melihat dan memandang segala bentuk fenomena yang menghadirkan fenomena tersebut di dunia, terlebih dalam kesadaran dunia. Menurut Lester 1999, tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk melihat dan memperjelas suatu fenomena untuk menciptakan makna pengalaman hidup pada seseorang. Manusia dalam melihat memiliki perspektif yang berbeda. Hal ini dikarenakan manusia memiliki bentuk interpretasi yang berbeda pula, sehingga dalam fenomenologi dapat membantu mengumpulkan berbagai macam bentuk informasi yang terjadi di dalam satu fenomena secara terperinci. Melalui berbagai macam pendekatan yang disajikan dengan melihat kehadiran fenomena tersebut dalam kehidupan manusia. Kata kunci dari fenomenologi itu ada di fenomena, kejadian, pengalaman, dan bagaimana pengalaman itu terbentuk. Di sini aku memberikan contoh dari jurnal yang berjudul Pola Asuh Pasangan Suami Istri Bekerja dan Perilaku Menyimpang Anak yang disusun oleh Intan Maharani Adiningtyas serta Sri Budi Lestari. Di dalam jurnal peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pola asuh pasangan suami istri yang sama-sama bekerja terhadap anak dalam kaitannya dengan perilaku menyimpang pada anak. Dan peneliti mendapatkan hasil bahwa pola protektif, pola laissez-faire, dan pola pluralistis yang sebelumnya telah diprediksi ternyata ditemukan dalam penelitian ini. Pola protektif ditemukan dalam pasangan pertama yang ditandai dengan orientasi percakapan yang rendah dan orientasi konformitas yang tinggi. Orientasi percakapan yang rendah ditandai dengan kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara pasangan satu kepada anak. Pola laissez-faire ditemukan pada pasangan kedua ditandai dengan orientasi percakapan dan orientasi konformitas yang rendah, aktivitas percakapan yang minim, serta kurang adanya ketegasan dan keterlibatan antara orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pola pluralistis yang ditemukan pada pasangan tiga ditandai dengan orientasi percakapan yang tinggi dan orientasi konformitas yang rendah,
aktivitas mengobrol antara orang tua dan anak yang terbilang sering sehingga adanya keterbukaan anak terhadap orang tua. Sementara orientasi konformitas yang rendah ditandai dengan kurang adanya ketegasan mengenai aturan dan batasan perilaku anak serta cenderung membebaskan anak-anaknya dalam melakukan sesuatu. Alasan aku mengambil jurnal ini adalah karena jurnal ini menggunakan fenomenologi dalam metode pendekatan kualitatifnya, di mana fenomenologi merupakan aliran berdasarkan pengamatan fenomena dan nomena, deskripsi pengalaman, dan kesadaran yang hanya bisa diukur dengan menggunakan kualitatif. Selanjutnya adalah ontologi postpositivisme. Ontologi pada postpositivisme adalah asumsi dari paradigma postpositivisme atau critical realist, seperti halnya realitas dalam klaim positivisme. Namun penganut paradigma ini menyatakan bahwa realitas tak pernah bisa dipahami secara utuh karena keterbatasan kemampuan manusia. Selain itu, sifat alam, fisik, dan sosial itu tidak akan pernah ditemukan secara utuh. Dalam kasus ini, ontologinya adalah peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan penerapan pola asuh antara keluarga informan yang ditemukan kaitannya dengan perilaku menyimpang pada anak yang berbeda pula. Keadaan ini di mana kedua orang tua sama-sama bekerja di luar rumah, dimungkinkan adanya pola pengasuhan yang tidak berjalan sepenuhnya, membawa konsekuensi terhadap perilaku anak yang menyimpang. Seperti dalam penelitian ini ditemukan adanya perilaku menyimpang anak pada keluarga, semua informan dalam bentuk tindakan non-konform. Selanjutnya ada epistemologi postpositivisme. Epistemologi pada postpositivisme adalah asumsi dari paradigma postpositivisme atau modified dualism objectivity. Objektivitas tetap sesuatu yang ideal. Tak ada perdebatan tentang perlunya objektivitas dalam suatu penelitian, tetapi hal tersebut hanya bisa didekati. Peneliti sosial tidak akan pernah menghindari efek interaksi antara peneliti dengan objek yang diteliti. Jadi, klaim objektivitas dari penganut positivisme adalah suatu kemustahilan. Dalam kasus ini, kita dapat mengetahui epistemologinya, yaitu subjek penelitian dari jurnal ini adalah 3 pasangan suami istri yang keduanya bekerja di luar rumah dan memiliki anak usia remaja, dengan objek yaitu pola asuh yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sama-sama bekerja memiliki keterkaitan dalam kemungkinan penyimpangan perilaku pada anak. Teori yang digunakan adalah teori pola komunikasi keluarga dan teori dialektika relasional. Lalu selanjutnya adalah metodologi postpositivisme. Metodologi pada postpositivisme adalah asumsi paradigma postpositivisme atau modified eksperimental manipulatif. Para penganut postpositivisme tetap mengandalkan model-model eksperimen, manipulasi, dan mengontrol variabel penelitian menggunakan metode survei, menyusun hipotesis seperti halnya klaim positivisme. Tapi mereka juga mengakui metode kualitatif sebagai metode ilmiah yang dapat digunakan dalam mendekati kebenaran ilmiah. Dalam kasus ini, metodologi yang digunakan oleh peneliti menggunakan prinsip triangulasi, yaitu prinsip penggunaan macam-macam metode, seperti sumber data dan data-data lainnya, menurut Sugiono 2009 pada halaman 8. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam atau depth interview, secara langsung dengan responden terkait dengan pola asuh yang diterapkan dan adanya kaitan dengan perilaku anak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah paradigma postpositivisme merupakan kritikan dari paradigma positivisme yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dalam jurnal yang aku ambil ini memiliki fenomenologi yang artinya menekankan pada aspek subjektif dari perilaku individu. Masuk ke dalam dunia konseptual subjek sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian dikembangkan. Juga terdapat ontologi, epistemologi, dan metodologi yang terdapat pada jurnal ini. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk menjadi referensi dalam membuat video ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Weni Arindawati SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi yang selama 1 semester ini sudah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menambah wawasan saya dan teman-teman mengenai filsafat komunikasi. Contohnya seperti pada materi saya yaitu paradigma postpositivisme. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.